yang masih suka dengan desain Yamaha kan 10,4:1, jadi mas belakang dia menggunakan monoshock dengan clear hitam, sub menggunakan yang lama, dan ini adalah ciri khas daripada kedua. Penempatannya juga di sana ada sendiri kalau kategorinya, jadi kayaknya ini bisa enggak paten, ini bisa dilepas, jadi terpisah, nggak nyambung dengan plastiknya yang di atas, bisa langsung cek di bagian sini juga. Lebih afdol kalian bakalan aku tunjukin posisi. Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Pak Emi. Di sini kita akan nge-review Yamaha M-Max King ya. Buat teman-teman yang masih suka dengan desain Yamaha M-Max King, segera merapat karena di sini promonya banyak. Langsung aja hubungi tim marketing ya. Oke, ngomongin soal Yamaha M-Max King. Yamaha M-Max King ini cukup legend juga ya di kalangan race ya. Dan mesinnya itu terbukti bandel, mau buat harian, balap, dan juga mau buat apapun dia oke ya. Untuk mesinnya sendiri berpendingin cairan 4 langkah SOHC dengan 4 klep. Lalu silindernya dia silinder tunggal tegak ya. Diameternya 57,0 dan 58,7 ya teman-teman ya. Untuk kompresinya dia menggunakan 10,4:1, jadi masih bisa menggunakan pertalit. Sudah kenceng masih bisa irit bahan bakar. Karena kalau sudah naik ke kompresi 11 berarti dia harus menggunakan minimal pertamax ya guys ya. Oke, untuk mesinnya sendiri dia itu cc-nya 150 ya, dan kapasitas mesinnya 149,79 cc ya. Dia berpendingin radiator, cukup gede radiatornya dan cukup mumpuni juga untuk melakukan pendinginan. Daya maksimumnya 11,3 kW di 8.500 rpm, dan torsi maksimumnya 13,8 Nm di 7.000 rpm ya. Lalu dia masih menggunakan engkolan, dimana ini untuk generasi 2023 sudah banyak yang hilang, tapi ini sangat dibutuhkan ketika ada problem dengan aki kalian, sehingga motor masih bisa jalan ya. Ada kickstarternya, dan ini tombol hazard, salah satu fitur yang disematkan ini adalah tombol hazard. Ini saklar on off nya, ini lampu pas dim dan juga high dim, ini rating, dan ini tombol klakson. Untuk kokpitnya ini cukup bagus, yang generasi terbaru, dan ada selahakan gini nih, ini ada kayak lepas ini, jadi berasa kayak stang fat bar yang dipasangin plastik, jadi kesan garang itu ada ya di sini ya. Nih, ini buat teman-teman yang doyan ngebut dan juga santai, ini cocok nih. Kesan gagahnya itu dapat. Apalagi untuk kokpitnya ini nggak tipis ya, maksudnya ini lebar. Kalian bisa lihat ini lebar. Dia masih menggunakan anak kunci. Oke, dan pilihan warnanya juga cukup cakep. Oke, ini karena masih motor baru ya, jadi ini dipertahankan supaya nggak kepake, benar-benar baru new. Oke, untuk transmisinya dia 5 percepatan ya, 5 percepatan, dan tipe koplingnya multiplat. Oke, kalau diambil dari sisi bawah, desainnya itu masih diperhitungkan aerodinamikanya ya. Nih, buangan panasnya itu masih diperhitungkan di sini, jadi nggak ketutup semuanya dengan plastik, tapi masih dipertimbangkan untuk aerodinamikanya, sehingga membuat motor ini bisa sirkulasi udaranya itu bisa bagus gitu loh. Dan untuk force stepnya ini nggak kelihatan kalau misalkan ini besi, padahal ini besi guys. Jadi ini kalau dilihat dari catnya sepertinya ini plastik, tapi sebenarnya ini besi ya. Saking mengutamakan desain juga, tidak meninggalkan itu semuanya ya. Lalu untuk tipe rangkanya itu backbone ya, suspensi depan, belakang, teleskopik, dan monoshock. Untuk belakang dulu lah kita ngomongin ya. Belakang dia menggunakan monoshock dengan clear hitam supaya lebih keren dan maco ya. Nih kalau bisa lihat. Lalu untuk ukuran ban dia ring ini ya. Tunggu, kita cek dulu. Ring 17, sama kayak motor laki ya.
Dia menggunakan ring 17 dengan ukuran 120/70. Dan Yamaha M-Max King yang sekarang jadi M-Max King ini adalah pelopor jenis model motor semacam ini ya di sini. Karena setelah Ayam Jago ada jenis ini. Ini golongannya ini termasuk golongan ini sih, moped sih seharusnya. Masih golongan moped, tapi ini adalah pelopor ya. Model seperti ini adalah pelopor dari Yamaha. Jadi Yamaha yang lebih dulu membuat desain seperti ini ya. Oke, untuk bahan depan dia menggunakan ukuran 90/80 ring 17. Ini masih teleskopik dan dia dibikin lebih kecil ya, untuk menyesuaikan ini juga suspensinya, dan juga agar supaya handling jadi ringan, dibuat diameternya agak kecil gitu. Untuk disc brake-nya dia masih menggunakan yang lama, dan ini adalah ciri khas daripada velg Yamaha ya. Model garpu, gambar garpu tala itu masih diikut sertakan pada ininya, pembuatan desainnya daripada velgnya itu sendiri. Pokoknya punya ciri khas lah intinya itu. Nah, kalian bisa lihat juga ada sensor O2 juga ya di sana ya. Sudah dilengkapi sensor O2, penempatannya juga di sana. Nah, bisa kalian lihat radiatornya cukup gede banget. Untuk dimensinya dia panjangnya itu 1985 dari ujung sini ke ujung sana. Lalu lebarnya 670 dan 1100 untuk ketinggiannya. Jarak sumbunya 1290. Untuk jarak terendahnya yaitu ground clearance 155 mm. Untuk jarak terendahnya ke sana ya. Tinggi tempat duduk 795. Dan untuk berat isinya, berat kosong ini 118 kg. 118 kg dengan cc 155. Mau kenceng kayak gimana terserah kalian. Ditambah lagi kapasitas tangki diperkecil 4,2 supaya mengejar itu tadi, dia supaya lebih ringan, otomatis lebih kenceng. Jadi salah satu faktor supaya motor itu bisa kenceng, salah satunya yaitu memperingan motor itu sendiri ya, memangkas daripada tangki dan lain sebagainya. Jadi bukan karena wah ini kecil, itu tergantung ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang tangki besar, ada sendiri kategorinya. Jadi nggak bisa disalahkan ini itu enggak. Karena memang ini diperuntukannya untuk apa dulu gitu loh. Seperti itu. Oke, dari tadi kita belum ngomongin masalah pengereman belakang ya. Jadi pengereman belakang dia sudah double disc brake ya. Depan sama belakang. Belakang juga sudah cakram. Dan ini cakram terbesar yang pernah aku lihat di bagian belakang motor. Otomatis semakin gede cakram, pengeremannya pasti makin kenceng, makin bagus. Asli ini tergede yang pernah aku lihat diameternya. Mufflernya bentuknya Tekno ya, desain ergonomis transformer. Dan ini bagian belakangnya, stop lampnya ini benar-benar ini banget ya, apa istilahnya, stylish banget ya. Dia didesain nggak sembarangan. Nih kalian bisa perhatikan sendiri. Dan dudukan nomornya paten. Kayaknya ini bisa, enggak paten, ini bisa dilepas. Jadi bagian sini ini kalau misalkan kalian yang doyan modifikasi, ini bisa dilepas dan menyisakan bagian undertrail yang sini tok, biar kelihatan lebih sporty dan racing gitu ya. Oke, masih baru ya, dilengkapi sein terpisah, nggak nyambung dengan plastiknya yang di atas. Salah satu hal yang sangat positif, dan segi positifnya masih disediakan pegangan tangan buat pembonceng ya, sehingga motor ini bisa dibilang masih enak buat boncengan jarak jauh. Oke, untuk bagian dalam kalian bisa lihat cukup rapi ya. Nah, ini tangkinya di sini. Ini adalah filternya. Nah, oke, cukup rapi. Aksen, dan masih dikasih space ruang di sini buat teman-teman kalau mau naruh toolkit atau lain sebagainya. Dan posisi sikring juga dipermudah, ditaruh di sini.
Jadi kalau misalkan ada problem dengan digital dan lain sebagainya, kalian bisa langsung cek di bagian sini juga, ya. Ini akses yang sangat mudah karena ada kadang-kadang penempatan yang disembunyikan harus buka, eee, pakai obeng dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kalau misalkan mati di jalan agak membingungkan. Ini enggak, ini tinggal buka kunci, kalian ganti sikring, udah beres, kelar. Sehingga ergonomisnya dapat banget, segala aspek sudah perhitungkan sangat matang ya di sini ya. Ini kalian bisa lihat. Dan biar lebih afdol kalian bakalan aku tunjukin posisi kokpitnya lagi ya. Nah ini. Ini di posisi kokpitnya kalian bisa lihat. Nih. Jadi untuk digitalnya, dia kan sudah menggunakan digital tuh. Itu kelihatan Mas Yan, lebih enak posisinya. Nah, ini nih, bagian ini nih yang. Nah, bagian potongannya itu ya. Jadi dia itu saklarnya mengikuti kayak sepeda laki ya. Nah, ini nih, ini. Ini adalah aspek yang salah satu nilai tambah daripada garangnya motor ini, seperti keren banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan making, langsung saja merapat, atau misalkan kalian posisinya jauh bisa langsung hubungi tim marketing yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, sepertinya cukup untuk review hari ini dan semoga kalian terhibur dan cukup informasi. Selamat beraktivitas kembali.